Kenapa metode Wim Hof ini kok bisa menyembuhkan? Apa sih yang terjadi? Kita ambil ilmunya Greg sama Sementa ya. Experiencing low oxygen levels, a protein complex builds up in nearly all the cells in the body. This protein complex is called HIF, or Jadi waktu kita berolah nafas, lalu kita olah nafas Wim Hof maksudnya ya, kita tahan nafas sampai kita kekurangan oksigen, hipoksia, saturasi meluncur ke bawah sampai di bawah 90, di bawah 80, maka kondisi seperti itu memicu tubuh untuk memproduksi protein kompleks yang disebut HIF atau hypoxia induced factor. Nah, apa gunanya protein kompleks ini? Ya, saya potong-potong aja ya. hypoxia-induced factor. HIF has a number of effects on the body, including the formation of new blood vessels, and strikingly seems to upregulate the... Jadi adanya protein kompleks yang bernama HIF ini itu memicu terbentuknya saluran darah yang baru. Atau mungkin saya jelaskan dulu dengan bahasa yang sederhana ya. Jadi begini. Dengan bahasa yang sederhana. Waktu kita tahan nafas, maka tubuh ini kekurangan oksigen. Dalam modul YouTube yang lain, maka ada temanya yang brain over the body, bahwa seluruh tubuh kita itu ada otaknya, atau sering juga diterjemahkan tubuh kita itu cerdas, atau juga sistem imun dalam keseluruhan tubuh, bukan cuma di otak. Nah, tubuh kita seperti berpikir, ya memang berpikir, ini otak kita yang berpikir ya. Waktu kita tahan nafas, kekurangan oksigen, maka tubuh itu bereaksi. Otak ini berpikir, loh kok ini badan kekurangan oksigen? Lalu caranya gimana? Ya, maka caranya sebenarnya kalau saya gabung sekalian ya, aneka teorinya ya. Cara yang pertama tuh sebenarnya paru-parunya bekerja lebih keras supaya oksigen ditarik banyak-banyak. Makanya kalau di rumah sakit, dalam video-video di mana Wim Hof dan orang-orang Wim Hof berolah nafas di rumah sakit, itu dimonitor saturasinya, itu saturasi dan pH darahnya naik. Ya, karena paru-paru menarik oksigen lebih banyak. Sebagai reaksi kondisi di mana tubuh hipoksia, kekurangan oksigen, maka seperti paru-paru itu diperbaiki. Kalau tubuh butuh oksigen, tapi ini kekurangan, ya karena kita tahan napas, jadi hipoksia, kekurangan oksigen, maka paru-paru kinerjanya diperbaiki. Lalu kita ronde kedua, ronde ketiga, atau besoknya kita rondenya makin banyak, tahan nafasnya makin panjang, bukan 40 detik, tapi 60 detik, 80 detik. Tubuh masih kekurangan oksigen. Kalau gitu yang diperbaiki bukan pabrik oksigennya, tapi jalur distribusinya. Nah, bicara jalur distribusi apa? Tentu jalan untuk darah lewat, karena oksigen kan dibawa oleh sel darah. Maka bisa pembuluh darahnya diperlebar. Kalau orang olah nafas kesemutan, geringingan, itu berarti ada masalah dengan pembuluh darah. Peredaran darah nggak lancar. Maka saat itu dimulai proses pelebaran pembuluh darah. Bahkan istilahnya kalau nggak nyandak, maka pembuluh darah baru dibentuk. Nah, ini sebenarnya teori ini yang menjelaskan kenapa orang stroke bisa sembuh. Ketika stroke, pembuluh darahnya banyak yang tersumbat, maka diciptakan pembuluh darah baru. Itulah penjelasan dari pemenang Nobel, 3 orang tadi, dalam teorinya hipoksia. Ketika orang mengalami hipoksia, bahkan sebenarnya pemenang Nobel ini penelitiannya pada mamalia, pada binatang. Ya. Ketika makhluk hidup kekurangan oksigen, maka dia berjuang untuk membentuk pembuluh darah baru. Dan ternyata itu juga terjadi pada manusia. Maka banyak testimoni mengenai kesembuhan orang yang dulu operasi, tangannya kebas, nggak bisa merasakan kembali. Stroke, lalu jadi lumpuh, tangannya bisa bergerak kembali. Kenapa? Terbentuknya pembuluh darah baru. Dampak hipoksia terhadap apa yang terjadi dalam tubuh kita. Maka kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia memicu diproduksinya sel protein kompleks yang bernama HIF. Dan itu memicu terbentuknya pembuluh darah baru. Belum selesai, ya, ada lagi.
the expression of genes used to produce erythropoietin, EPO, a Adanya sel protein kompleks HIF itu memicu diproduksinya hormon yang bernama EPO. Nah, EPO ini jadi jalannya agak panjang ya, nggak langsung. Hipoksia memicu hipoksia indeks faktor HIF memicu hormon EPO. Hormon EPO itu menstimulasi produksi sel darah merah. Ya. hormone that stimulates the creation of new oxygen-carrying red blood cells. Why? Oke, sampai di sini dulu. Kondisi hipoksia memicu sel protein HIF memicu hormon EPO menstimulasi produksi sel darah merah. Oke, kita lanjutkan lagi penjelasan kenapa olah nafas ini kok bisa membawa kesembuhan, apa yang terjadi dalam tubuh kita menurut para researcher ya. Why is this so important to the method? Because the Wim Hof breathing method simulates this low oxygen stress throughout the body. Through deep, controlled breathing, blood is alkalized. This alkaline blood affects the release of oxygen in the body and allows a person to hold their breath for a long time, meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels. This was shown in the Radboud study, where Oke, jadi sebentar. Waktu kita tahan nafas, maka itu segmen yang penting. Ya. Jadi waktu kita tahan nafas sampai saturasi rendah, maka sebenarnya sel-sel itu justru melepas oksigen. Maka sebenarnya kita tidak akan kekurangan oksigen dan tidak akan tubuhnya tidak alkali, enggak. Karena oksigen ada yang di darah. Di darah sendiri bagi dua. Ada yang dipegang sama hemoglobin, ada yang terlarut di dalam cairan darah. Tapi juga ada oksigen yang dalam sel-sel tubuh. Nah, waktu kita tahan nafas, itu yang dalam sel itu terlepas, maka disebutnya juga hyperventilation. Jadi sel-sel itu terbuka. Waktu terbuka ini ada bagusnya, ada jeleknya. Kalau lama-lama nggak bagus, tapi terbuka sebentar, nanti oksigen bisa masuk, gula bisa masuk, sehingga dalam darah gulanya bisa berkurang karena masuk ke sel, karena selama ini nggak bisa masuk ke sel, karena misalnya mengalami resistensi terhadap insulin. Tapi ketika itu sel terbuka, maka bahan makan bisa masuk. Nutrisi yang dibutuhkan untuk regenerasi sel bisa masuk ke dalam sel, dan seterusnya. Nah, makanya ketika orang tahan nafas, saturasi turun, ada batas bawahnya. Ya, di mana nanti dia nggak akan turun terus karena sel-sel mulai melepaskan oksigen. oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each round. This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein, allowing a person to reap the benefits this protein offers at home through natural means. Jadi ketika hipoksia tadi, ini jadi ulang lagi sebenarnya, memicu dibentuknya pembuluh darah baru, lalu protein kompleks HIF, di mana HIF memicu hormon EPO menambah hemoglobin. Dan pembuluh darah baru maupun hemoglobin, itulah yang juga memberikan kesembuhan selain soal alkali. Ya, jadi bukan hanya mengenai alkali sebenarnya. Ya.